rejected affection for years and years. Now I have it, and damn it, it's kind of weird. He tells me I'm pretty. Uh. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aigi Alia Hendri dengan NIM 23 11 3008. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu tokoh yang penyumbang fisika dari Jepang. Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang salah satu tokoh dari penyumbang ilmu fisika dari Jepang ini, lebih baik sebelumnya kita mengenal biodata dari fisikawan ini. Nah, dia bernama Hantaro Nagaoka, lahir pada tanggal 19 Agustus 1865 di Omura, Nagasaki. Dan wafatnya itu pada tanggal 11 Desember 1950 di Tokyo. Beliau adalah seorang fisikawan Jepang, pelopor fisika Jepang pada zaman Meiji. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Tokyo, kemudian setelah lulus dan meraih gelar di bidang fisika, beliau bekerja dengan fisikawan asal Skotlandia. Lalu di tahun 1893, Nagaoka melanjutkan perjalanannya ke Eropa dan juga sekaligus melanjutkan pendidikannya di Universitas Berlin, Munich, dan Wina. Termasuk juga kursus tentang cincin Saturnus dan kursus Ludwig Boltzmann tentang teori kinetik gasnya. Dua pengaruh yang tercermin dalam teori Nagaoka adalah yang tadi. Nagaoka juga pernah menghadiri Kongres Fisika Internasional pertama di Paris pada tahun 1900, di mana di sana dia mendengarkan ceramah Marie Curie tentang radioaktivitas, sebuah peristiwa yang membangkitkan minat Nagaoka pada fisika atom. Nah, Nagaoka kembali ke Jepang pada tahun 1901 dan menjabat sebagai profesor fisika di Universitas Tokyo hingga tahun 1925. Setelah itu, Nagaoka diangkat sebagai kepala ilmuwan di Riken dan juga menjabat sebagai rektor pertama di Universitas juga menjabat sebagai rektor pertama di Universitas Asoka dari tahun 1931 hingga 1934. Kedua prediksi tersebut berhasil dikonfirmasi oleh Ernest Rutherford yang menyebutkan model Nagaoka dalam makalahnya tahun 1911 yang mengusulkan inti atom. Namun, detail model lainnya itu salah, khususnya cincin bermuatan listrik atom menjadi tidak stabil karena gangguan tolak-menolak. Nagaoka sendiri meninggalkan model yang diusulkannya pada tahun 1958. Lalu, Rutherford dan Niels Bohr menyajikan model Bohr yang telah layak pada tahun 1913. Nagaoka kemudian melakukan penelitian di bidang spektroskopi dan bidang lainnya pada tahun 1909. Ia menerbitkan makalah tentang induktansi solenoida pada tahun 1924. Lalu ia mencapai keberhasilannya sintetis emas pertama yang dihasilkan dari merkuri melalui pemboman neutron pada tahun 1929. Nagaoka menjadi orang pertama yang mendeskripsikan komunikasi ledakan meteor. Oh my god! Wow! Oke guys, nah dari video tadi kita udah tahu nih apa dan siapa orang yang menyumbangkan ilmu fisika dari Jepang. Salah satunya yang tadi saya jelaskan yaitu Hantaro Nagaoka.